Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Salsabila dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang integral. Yang mana di sini kami menggunakan rumus Riemann yaitu sigma fxi dikali delta xi. Yang mana itu sama dengan luas panjang kali lebar. Di sini kami mengangkat ada dua topik, yaitu yang pertama fungsi kuadrat, yang kedua itu fungsi linear. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal fungsi kuadrat, yang mana ini yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 dan batasnya yaitu x lebih dari sama dengan 3 kurang dari sama dengan 5. Nah, di sini untuk kita menentukan titik-titik di grafik ini, kita akan mensubstitusikan nilai x-nya yaitu dari 3 sampai 5 ke persamaan ini. Pertama kita akan mensubstitusikan x-nya itu sama dengan 3. Kemudian x-nya sama dengan 4. Kemudian untuk f-nya sama dengan 5. Nah, kemudian kita akan mengaplikasikan titik-titik ini ke kurva ini, yaitu di 3,0, 4,3 dan 5,8. Sehingga ketika kita buat partisinya, ini akan membentuk 3 partisi. Nah, di sini kita akan mencari luas daerah di bawah kurva ini dengan menggunakan rumus panjang dan lebar, yaitu rumus luas dari persegi panjang. Kan ini dia membentuk persegi panjang, makanya kita menggunakan rumus tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membuat di medianya. Yang pertama kita menentukan titik-titiknya dulu. Tadi titiknya itu 3,0, kemudian 4,3, kemudian 5,8. Nah, di sini kan tadi membentuk 4 partisi, yang mana setiap partisinya ini lebarnya yaitu 0,5. Langsung saja kita aplikasikan di medianya. 0,5.
maka dia akan menyusut seperti ini. Nah, kita akan mencari luas di daerah kurva ini dengan cara kita menjumlahkan semua panjang kali lebar di setiap partisi ini. Nah, di sini kan panjangnya itu 0,5. Kalau ke sini 1, kalau setengahnya itu 0,5. Kemudian dikali dengan lebarnya, kan tadi diketahui setiap partisi ini dia nilainya itu 0,5. Maka panjangnya 0,5 dikali dengan lebarnya itu 0,5. Selanjutnya untuk partisi yang kedua, panjangnya yaitu 1,5 dikali dengan 0,5, begitu seterusnya sampai partisi keempat. Di sini saya akan mencari panjang kali lebar di setiap partisinya. Di situ kan ada 4 partisi, maka kita akan menjumlahkan ke 4 partisi tersebut. Nah, untuk partisi pertama itu panjangnya 0,5, lebarnya 0,5. Kemudian partisi kedua panjangnya itu 1,5 dikali 0,5. Kemudian partisi ketiga yaitu panjangnya 3 dikali 0,5. Kemudian untuk partisi terakhir yaitu 6 dikali 0,5. Sehingga ketika kita menjumlahkannya ini hasilnya yaitu 5,5. Nah, 5,5 ini bukan hasil sesungguhnya dari nilai akurat dari integralnya kalau kita pakai rumus integral, tapi ini adalah hasil mendekati 6,6 dari hasil integral yang sesungguhnya. Jadi, nah di sini kan kita bisa lihat kalau di medianya ini kan masih ada kotak-kotak yang belum terisi, yang masih bolong-bolong. Yang mana kalau kita buat partisnya itu lebih banyak, maka dia akan mengisi semua partisi-partisi yang masih bolong di sini. Maka itu kalau kita isi semua dapatnya itu 6,6. Di sini kenapa bisa 5,5? Karena masih ada partisi yang masih bolong-bolong. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asfiasifah. Baiklah, saya akan melanjutkan ke contoh soal selanjutnya, di mana fungsinya yaitu fx sama dengan min x kuadrat tambah 6x kurang 5 dengan x lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 5. Pertama kita akan membuat grafik dari fungsi ini. Karena x-nya sudah diketahui dari 1 sampai 5, kita akan mencari y-nya. Yang pertama f1. Setelah kita mendapatkan titik-titiknya, kita akan menggambarkan grafiknya di koordinat Kartesius ini. Yang pertama titik 1,0. Setelah itu yang kedua titik 2,3. Kemudian selanjutnya titik 3,4. Kemudian titik 4,3.
Yang terakhir 5,6. Untuk menghitung luas sebuah dari kurva ini, kita akan mengaplikasikan pada media ini. Setelah itu kita akan membagi kurva ini ke dalam partisi-partisi yang berbentuk persegi panjang. Untuk menghitung luas sebuah kurva ini, kita akan menghitung luas dari setiap kita jumlahkan luas dari setiap persegi panjang ini, di mana persegi panjang pertama memiliki panjang 0,5 dan lebar juga 0,5. Dan begitu juga persegi panjang kedua, lebarnya sama-sama 0,5 tapi panjangnya adalah 2. Begitu juga dengan seterusnya, di mana semuanya 0,5 dan panjangnya sesuai dengan dengan y-nya. Kemudian kita akan menghitung luas setiap persegi panjang itu dengan rumus PKN Itali. Kita akan luas setiap persegi panjang tersebut dengan rumus luas persegi panjang, yaitu P kali R. Yang ketiga panjangnya adalah 3, berarti 3 kali 0,5. Kemudian ditambah yang keempat, panjangnya adalah 3,5 dikali dengan 0,5. Kemudian persegi panjang kelima, panjangnya adalah 3,5 juga. Ya, persegi panjang keenam, panjangnya yaitu 2. Kemudian yang terakhir panjangnya adalah 0,5. Kemudian kita akan menjumlahkan setiap luas persegi panjang ini. Itu hasilnya adalah 9. Kemudian kita akan menjumlahkan setiap luas dari persegi panjang itu. Hasilnya adalah 9. Hasil 9 ini adalah luas sebuah kurva jika dihitung dengan partisi. Jika kita menggunakan rumus dari integral, maka hasilnya adalah 10,6. Itu
artinya jika bagian-bagian yang tidak terisi ini kita isi, maka hasilnya adalah 10,6. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara Madalu. Di sini contoh soal selanjutnya adalah fx min 2x ditambah 10. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menentukan titik-titiknya. Jika x-nya 1, maka kita substitusikan x-nya. Jika f-nya 1, maka hasilnya 8, y-nya 8. Jika x-nya 2, maka y-nya 6. Jika x-nya 3, maka y-nya 4. Nah, selanjutnya setelah kita tentukan titik-titiknya, maka kita buat di papan medianya. Yang pertama titiknya berada di 1,8. Yang kedua adalah 2,6. Yang ketiga berada di 3,4. Kita buat tali grafiknya. Ini adalah grafik dari titik-titik tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kurva yang di bawah grafiknya. Ini adalah bentuk dari persegi panjang di bawah kurvanya. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan hasil kali dari panjang kali lebar. Nah, kita buat panjang kali lebar. Nah, jika yang pertama panjangnya itu kan di 7, jadi lebarnya itu 0,5. Jadi kita kalikan 7 dikali 0,5. Yang kedua adalah panjangnya 6 dan lebarnya 0,5. Terus ditambah yang ketiga adalah panjangnya 5 dan lebarnya 0,5. Yang terakhir adalah panjangnya 4 dikali 0,5. Setelah itu kita operasikan 7 dikali 0,5 adalah 3,5.
ditambah 6 dikali 0,5 adalah 3, ditambah 5 dikali 0,5 itu 2,5, terus 4 dikali 0,5 itu adalah 2. Setelah itu kita jumlahkan 3,5 ditambah 3 ditambah 2,5 ditambah 2, hasilnya adalah 11. Gambarnya di grafiknya seperti ini. Nah, ini kan hasilnya 11. Jika kita integralkan, hasilnya itu adalah 13. Jadi hasil ini adalah mendekati dari hasil yang sebenarnya yang di bawah kurva. Seperti yang rekan saya bilang, ini kan ada yang tidak terisi nih. Nah, ini kalau kita isi akan menghasilkan hasil integralnya 13. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ikyun. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi linear, yang mana fungsinya adalah fx sama dengan 2x tambah 1 dengan batas 0 sampai 4. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menggambar titik-titiknya terlebih dahulu di luar media, atau di sini kami menggambarnya di papan tulis terlebih dahulu. Kemudian nanti baru diterapkan ke media kami. Yang pertama, ketika x sama dengan 0, tinggal kita substitusikan aja ke kunci yang tadi, maka nilainya diperoleh 1 sehingga dibentuklah titiknya 0,1. Kemudian ketika x sama dengan 1, kita substitusikan lagi sehingga diperoleh dia nilai fx-nya sama dengan 3, titiknya 1,3. Lalu ketika x sama dengan 2, kita substitusi lagi, diperoleh dia hasilnya 5 sehingga titiknya 2,5. Kemudian ketika x sama dengan 3, kita substitusikan lagi, diperoleh dia hasilnya 7, maka titiknya 3,7. Dan ketika x sama dengan 4, maka hasilnya sama dengan 9 sehingga diperoleh titiknya 4,9. Kemudian titik-titik yang sudah kita peroleh tadi kita buat ke grafik yang di papan tulis terlebih dahulu. Nah, tadi kan pertama ada titik 0,1. Buat titik 0,1, kemudian ada titik 1,3. Lalu ada titik 2,5. Kemudian ada titik 3,7. Kemudian titik selanjutnya ada 4,9. Ini adalah grafik yang terbentuk. Nah, selanjutnya kita aplikasikan titik-titik dan grafik ini ke media yang ada di samping kita. Itu yang pertama, kan titiknya tadi ada 1,0. Tadi kan titik yang pertama itu ada 0,1. Jadi kita buat 0,1. Kemudian tadi 1,3. Lalu 2,5, 3,7 dan 4,9.
diperolehlah dia grafiknya di seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat partisi-partisi di bawah kurva ini untuk menghitung luas daerah di bawah kurva tersebut. Dapat kita lihat partisi-partisinya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini terdapat 8 persegi panjang. Nah, untuk menghitungnya kita tinggal menghitung luas setiap persegi panjang ini kemudian dijumlahkan. Tadi kan yang pertama persegi panjangnya, dia panjangnya ada 1, kemudian lebarnya ada 0,5. Jadi 1 kali 0,5 ditambah dengan persegi panjang yang kedua, kan tadi panjangnya 2, kemudian lebarnya 0,5 ditambah dengan persegi panjang yang ketiga dengan panjangnya 3 dikali 0,5 ditambah dengan persegi panjang keempat, dia panjangnya 4 dikali 0,5 ditambah dengan persegi panjang yang kelima, dia panjangnya 5 ditambah dengan persegi panjang yang ke-6, dia panjangnya 6 dengan persegi panjang ke-7, yaitu dia panjangnya 7 dikali lebarnya tadi 0,5 ditambah dengan persegi panjang terakhir dengan panjang 8 dikali 0,5 sehingga diperoleh luas daerah di bawah kurva itu mendekati 18. Nah, di sini kenapa mendekati? Karena seperti yang kita lihat pada gambar, ini kan ada beberapa bagian dia yang tidak terisi penuh, sehingga di sini dia luasnya itu berupa pendekatan, bukan nilai yang sebenarnya atau yang akurat. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aufal. Baik, saya akan lanjutkan fungsi selanjutnya, itu fungsi kuadrat min 2x kuadrat ditambah 12x dikurang 9 dengan batasnya x lebih dari sama dengan 2, x kurang dari sama dengan 4. Nah, baik, untuk pertama kita cari dulu
Baik, untuk f x sama dengan 3 didapatkan titiknya adalah 3,9. Untuk x sama dengan 4 didapatkan titiknya 4,7. Nah, selanjutnya kita tambahkan grafiknya. Titik yang pertama itu 2,7. Titik kedua itu 3,9. Titik ketiga adalah 4,7. Sehingga grafiknya seperti ini dari ke atas 2 sampai 4. Jadi selanjutnya kita akan membuat grafik pada media ini, yaitu baik, yang pertama kita tempelkan pada titik 2,7. Titik kedua yaitu di 3,9. Dan titik yang ketiga yaitu di 4,7. Nah, selanjutnya untuk mencari luas daerah di bawah kurva ini, maka kita taruhkan partisi-partisi. Di sini kita buat 4 partisi. Nah, di sini kita dapatkan di partisi sebanyak 4 partisi. Nah, di sini ada 4 persegi panjang, yang mana persegi panjang pertama itu panjangnya itu 0,5. Nah, baik, di sini kita lihat persegi panjang yang pertama yaitu lebarnya itu adalah 0,5 dan panjangnya itu adalah 7. Persegi panjang kedua lebarnya 0,5,
panjangnya 8. Persegi panjang ketiga lebarnya 0,5 dan panjangnya 8. Persegi panjang keempat lebarnya 0,5 dan panjangnya 7. Nah, di sini kita hitung luas daerahnya itu adalah Nah, lihat rumus dari luas persegi panjang itu adalah P kali L. Nah, di sini ada 4 persegi panjang, maka ada P kali L-nya ada 4 kali. Nah, untuk persegi panjang pertama kita lihat panjangnya adalah 7 kali lebarnya 0,5. Terus persegi panjang kedua yaitu panjangnya 8 kali lebarnya 0,5 tambah persegi panjang ketiga yaitu 8 panjangnya kali 0,5 tambah persegi panjang keempat panjangnya 7 dikali 0,5, sehingga hasilnya setelah kita tambahkan semua hasilnya adalah 15. Maka luas daerah yang di bawah kurva ini adalah 15. Sehingga luas jika kita cari dengan menggunakan rumus integral, hasilnya adalah 50/3 atau 16,67. Nah, jadi luas daerah yang kita cari sekarang ini yaitu luas daerah yang mendekati dengan luas sebenarnya. Sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aula Rizka. Baik, di sini saya akan melanjutkan contoh yang ke-6, yang dimana fungsinya yaitu f(x) sama dengan 3x kurang 10, dimana x-nya itu kurang dari lebih dari sama dengan 4 dan kurang dari sama dengan 7. Nah, hal yang pertama yaitu kita cari dulu titik-titiknya untuk bisa menggambarkan di kurva ini. Pertama, kita tulis dulu fungsinya f(x) sama dengan 3x kurang 10. Kemudian kita masukkan nilai x-nya dari 4. 3 dikali 4 kurang 10 sama dengan 2. F-nya 5, 3 dikali 5 kurang 10 sama dengan 5. F-nya 6, 3 dikali 6 kurang 10 sama dengan 8. Dan X-nya 7, 3 dikali 7 kurang 10 sama dengan 11. Berarti ini titiknya 4,2, ini titiknya 5,5, ini titiknya 6,8, dan ini titiknya 7,11. Nah, pertama kita buat dulu grafik di papan tulis. Dan di mana titik yang pertama 4,2, yang kedua 5,5, yang ketiga ada 6,8, yang terakhir ada 7,11. Nah, kemudian
kita langsung buat di medianya. Nah, berarti titik yang pertama ada di 4,2. Ada 6,8. Kemudian ada 7,11. Nah, setelah kita buat grafiknya, kita tempelkan partisinya nih di grafik ini. Nah, setelah kita tempelkan partisi, kita hitung nih panjangnya berapa dan lebarnya. Nah, di sini partisinya tuh lebarnya tuh 0,5 untuk partisi yang pertama dengan panjangnya 2. Kemudian lebar 0,5 dengan panjang 3. Kemudian lebar 0,5 dengan panjang 5. Kemudian lebar 0,5 dengan panjangnya 7. Kemudian lebar 0,5 dengan panjang 8, dan terakhir dengan lebar 0,5 panjangnya 10. Nah, kemudian kita terus diklik untuk menghitung luas daerah di bawah kurva. Nah, berarti panjang kali lebar untuk partisi yang pertama ditambah panjang kali lebar untuk partisi yang kedua tambah panjang kali lebar untuk partisi yang ketiga, kemudian panjang kali lebar partisi keempat, dan panjang kali lebar partisi kelima, dan panjang kali lebar untuk partisi yang keenam. Karena kita lihat di sini bahwa partisinya itu ada 6. Nah, partisi yang pertama yaitu panjangnya itu 2, lebar 0,5 tambah panjangnya ada 3 dengan lebar 0,5 tambah panjangnya ada 5 dikali 0,5 tambah panjangnya itu ada 7 kali 7 kali 0,5 tambah 8 kali 0,5 tambah 10 tambah 10 kali 0,5 sehingga menghasilkan 18,5. Nah, dia ini mendekati hasil yang aslinya ketika kita menggunakan integral, yang mana hasil yang sesungguhnya yaitu 19,5. Nah, berdasarkan kita lihat dari sini kan nggak semuanya
semuanya menutupi dari grafik ini, makanya dia hasilnya itu mendekati, dimana itu hasil dari kurva ini mendekati 19,5, yang ketika kita itu menghasilkan 18,5. Nah, berarti kan dapat kita simpulkan bahwa rumus dari Riemann ini yaitu sigma panjang kali lebar. Nah, yang dimana panjang ini kita misalkan dengan fx. Jadi kita misalkan dengan fx dan lebar ini kita misalkan dengan delta e. Nah, sehingga muncullah dia rumus Riemann-nya yaitu sigma fxi dikali dengan sigma delta xi. Nah, sehingga dia muncullah rumusnya sigma fxi dikali dengan delta xi. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.